Baiklah, saya Olis Risha akan menjelaskan materi pertama, yaitu definisi periklanan. Periklanan itu sendiri merupakan salah satu media komunikasi pemasaran yang biasanya digunakan dalam kegiatan ekonomi untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Dalam keadaan situasi pasar yang sangat kompetitif, membuat bisnis tidak mungkin bertahan lama tanpa adanya dukungan periklanan yang efektif dan efisien, ditambah kombinasi komunikasi pemasaran lainnya. Saya Srianti Idris akan menjelaskan mengenai strategi kreatif dalam periklanan. Untuk menarik perhatian konsumen, diperlukan kreativitas dalam pembuatan iklan agar terlihat kreatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen. Yang pertama ialah iklan harus memuat informasi yang diperlukan oleh konsumen. Yang kedua, memberikan informasi jelas mengenai produk, seberapa kuat pengaruhnya dan seberapa tinggi dari tingkat keunggulan produk tersebut, sehingga konsumen dapat mempertimbangkan dengan baik dan maksud dari informasi yang jelas. Peran iklan secara keseluruhan merupakan poin penting dalam komunikasi pemasaran. Di antaranya ialah iklan sebagai sarana informasi. Artinya informasi dibutuhkan konsumen terdapat pada iklan. Yang kedua, sebagai persuasif, di mana peran iklan di sini bersifat memberitahu konsumen bahwa produk yang dimiliki mempunyai keunggulan lebih dari produk-produk di market lainnya. Yang ketiga, sebagai pengingat, di mana iklan sendiri harus memiliki kesan lebih pada strategi beriklan yang telah ditetapkan agar konsumen dapat terpengaruh dan memiliki nilai lebih yang berkesan sehingga akhirnya melakukan pasca pembelian. Selanjutnya, saya Susi Susanti akan menjelaskan fungsi dan tujuan periklanan. Fungsi periklanan. Fungsi dari iklan adalah untuk memberikan informasi mengenai berita atau pesan yang bertujuan untuk mendorong orang lain agar tertarik terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Seiring perkembangan teknologi yang semakin semarak meningkat, membuat perubahan gaya hidup masyarakat berubah secara signifikan. Lambat laun tanpa disadari, peran teknologi sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat. Melihat hal tersebut, membuat para pelaku usaha berbondong-bondong dalam beriklan, bersaing dengan pelaku usaha yang lain untuk mempromosikan barang atau jasa yang semenarik mungkin, guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari. Secara garis besar, iklan mendorong masyarakat untuk mencari informasi mengenai produk yang mereka inginkan, serta keinginan tahuan masyarakat akan kualitas produk yang diminati tersebut. Selanjutnya, tujuan periklanan. Strategi periklanan yang dibangun di atas fondasi yang lemah dijamin pasti gagal. Tujuan-tujuan yang cerdas serta anggaran yang memadai sangatlah penting bagi suksesnya suatu periklanan. Tujuan periklanan merupakan tujuan yang diupayakan untuk dicapai oleh periklanan. Tujuan tersebut menjadi fondasi bagi seluruh keputusan periklanan yang ditetapkan. Menyusun tujuan periklanan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan yang berhubungan dengan seleksi pesan dan penetapan media, yang merupakan jiwa dari program periklanan. Tujuan-tujuan periklanan tersebut yaitu: yang pertama, mempertahankan para langganan yang setia dengan membujuk para langganan agar tetap membeli barang tersebut. Yang kedua, menarik kembali para langganan yang hilang atau lari dengan menarik atau mengarahkan arus langganan secara perlahan-lahan ke arah produk yang dihasilkan perusahaan dari merek produk saingan. Yang ketiga, yaitu menarik pelanggan baru dengan arus membeli ke arah produk yang diiklankan perusahaan dan menggantikan tempat langganan yang pindah ke merek produk saingan serta memperluas pasar secara keseluruhan. Selanjutnya, saya Muhammad Muntazar Sulaiman akan menjelaskan jenis dan tipe biro iklan. Jenis biro iklan. Ada 5 tipe advertising agency. Yang pertama, full service agency adalah biro iklan yang menyediakan layanan jasa komunikasi pemasaran secara menyeluruh, berbagai profesional yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kreatif butik adalah perusahaan periklanan yang mempekerjakan beberapa tenaga spesialis kreatif seperti copywriter, art director, dan graphic designer. Fokus pada pengembangan konsep kreatif, menulis iklan, dan memberikan layanan artistik kepada pelanggan. Yang
keuntungannya lebih spesifik. Yang ketiga, interaktif media yang membuat komunikasi pemasaran melalui media baru. Yang keempat, in-house agency, bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab atas perencanaan dan penyiapan materi iklan. Yang kelima, media spesialis yang mengkhususkan diri dalam memberi ruang dan waktu media dan memberikan konsultasi strategi media kepada biro iklan dan pengiklanan. Baik, saya Herawati. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan lingkungan ekonomi dan konsumen terhadap periklanan. Keterkaitan antara lingkungan ekonomi dan konsumen terhadap periklanan sangat berpengaruh besar bagi para pengguna jasa iklan maupun bagi konsumen. Karena periklanan merupakan poin penting dalam perekonomian. Oleh karena itu, sangat erat kaitannya bagi para konsumen yang tidak lepas dari transaksi pembelian. Keterkaitan antara pengiklan dengan konsumen sangat erat, karena di mana dilihat dari aspek bagaimana iklan tersebut mampu mempengaruhi konsumen, mampu memikat konsumen, dan mampu memberikan kesan yang lebih, serta adanya penambahan nilai dalam produk yang dijual. Saya Muhammad Wahid Fajar akan menjelaskan mengenai dampak periklanan. Dampak periklanan terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari periklanan yang pertama, adanya sarana edukasi pendidikan, seperti contoh salah satu iklan pasta gigi. Kedua, iklan merupakan media promosi yang sangat efektif dalam membantu produsen memperkenalkan produk barunya kepada konsumen. Ketiga, iklan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Dan keempat, iklan dapat memperluas alternatif bagi konsumen. Dengan adanya iklan, konsumen dapat mengetahui adanya berbagai produk yang pada gilirannya menimbulkan adanya pilihan. Selanjutnya, dampak negatif dari periklanan. Yang pertama, terkadang ada iklan yang tidak memperhatikan norma berpakaian dan terkesan vulgar, serta berbau pornografi. Hal ini sangat tidak baik untuk ditayangkan, apalagi jika dilihat oleh anak kecil. Kedua, biasanya iklan hanya menyampaikan kelebihan dari produk dan begitu jarang menyampaikan kelemahan produk, sehingga konsumen terkadang merasa kecewa atau tidak sesuai ekspektasi. Ketiga, biaya untuk melakukan periklanan sangatlah mahal, sehingga tidak memungkinkan bagi usaha kecil untuk membuat promosi dalam bentuk iklan. Keempat, iklan secara tidak langsung dapat membuat orang membeli sesuatu yang sebetulnya tidak diinginkan atau sangat dibutuhkan, sehingga iklan ini mendorong perilaku hidup konsumtif atau boros. Dan terakhir, iklan mengakibatkan barang-barang menjadi lebih mahal dikarenakan adanya biaya promosi.